Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kami dari UPTD KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, sedang mengembangkan bisnis minyak asiri. Dan salah satunya bahan baku untuk pembuatan minyak asiri adalah tanaman budidaya serai wangi. Tanaman ini dihasilkan dari budidaya kerjasama Kementerian Kehutanan antara KPHP Kendilo dengan kelompok tani hutan. Bagaimana cara budidaya tanaman serai wangi dan bagaimana cara minyak asiri dihasilkan dari serai wangi? Saksikanlah video pembelajaran pengetahuan sebagai berikut. Silakan. Oke, saya akan mempraktekkan cara mengambil bibit serai wangi yang baik. Syarat pertama, induk itu harus cukup umur. Artinya sudah lebih dari 1 tahun. 2 tahun lebih bagus. Itu syarat utama. Yang syarat kedua, dari jenis serai wangi yang baik. Artinya sudah masuk syarat-syarat kandungannya. Itu bisa diperoleh dari laboratorium. Oke, ini salah satu contoh serai wangi yang umur 1 tahun dan bibitnya baik. Ini jenis maha pengiri. Oke, caranya kita pangkas dulu daun. Ya, oke. Kita pangkas daun, baru dibongkar pakai pasir. Ini langkah berikutnya, kita akan memilah-milah dari satu rumput ini. Memilah. Ini 1 bibit, bukan 2 bibit. Karena apa? Ini akarnya masih muda. Apabila bibit ini dilepas gini, yang ini akan mati cuma-cuma. Jadi tetap hitungannya 1 bibit. Oke. 1 rumpun ini kalau umur sudah 1 tahun, perkiraan bisa memperoleh 80 batang bibit yang baik. Persiapan tanam itu yang pertama kita bikin lubang. Yang kedua kita menaruh pupuk dasar. Namanya pupuk dasar itu pupuk organik. Apakah dari kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, ataupun pupuk organik bikinan dengan fermentasi, dibikin sendiri. Lubang tanam ini dalamnya 25 cm. Sudah dikasih pupuk, baru diaduk antara tanah sama kotoran. Kenapa harus 25 cm? Karena serai wangi ini diharapkan bisa hidup produktif selama 5 tahun. Sehingga perlu 25 cm agar ketahanan sampai 5 tahun bisa produktif. Demikian juga akar itu biar tetap lembab dan gembur. Dan satu lagi, jarak tanam antara pohon satu dengan yang kedua ini 1 meter. 1 meter. Jangan 50 cm, jangan 75 cm. Karena nanti akan numpuk, terlalu numpuk kalau 50 cm sama 75 cm. 1 meter jarak tanamnya antara lubang satu dengan lubang yang satu. Oke, setelah kita mengadakan penanaman di lahan, ada hal yang harus kita mengadakan perawatan. Bagaimana merawat yang baik? Tujuannya supaya serai wangi ini hidup. Yang kritis itu biasanya di 2-3 minggu pertama setelah tanam. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu? Yang pertama itu kita penyiraman. Apabila di lahan yang jarang hujan, kita siram. 1 minggu bisa 2 kali aja, asalkan lembab aja basah. Yang keduanya, kita kontrol apakah serai ini hidup apa enggak selama 1-2 minggu. Apabila ada yang mati, yang kering, kita cepat sulam. Jangan nunggu terlalu lama, sehingga nanti hasilnya akan seragam. Oke, saya akan menerangkan bagaimana
cara perawatan sereh wangi 6 bulan pertama. Yang pertama yaitu sereh wangi setelah masa tanam 1,5 bulan sampai 2 bulan, kita mengadakan perawatan dengan membersihkan rumput-rumput seperti ini ya, sekitar pohon kita bersihin. Di sedikit-sedikit ya. Oke. Ini perawatan pertama di umur 1,5 bulan sampai 2 bulan. Oke. Perawatan yang kedua itu pada umur 4 bulan sampai 4,5 bulan. Perlakuannya sama seperti ini. Kita bersihin rumputnya, tanahnya kita naikkan dikit-dikit gitu. Itu di umur 4,5 bulan. Untuk persiapan panen di umur 6 bulan panen pertama. Ini salah satu tujuan kenapa perawatan ini berlawanan dengan arah kemiringan tanah, agar apabila turun hujan, tanah itu pertama tidak terkikis. Jadi disimpan di sekitar sereh, sehingga produktivitas sereh ini bisa meningkat. Apabila sejajar dengan kemiringan, air itu akan langsung lolos ke bawah, tidak ditahan sama sereh wangi ini. Oke, saya akan mempraktekkan cara panen sereh wangi yang baik. Berapa umur sereh wangi yang siap panen? Itu untuk panen pertama 6 bulan, panen kedua 9 bulan, panen ketiga 12 bulan. Artinya per 3 bulan kita panen. Bagaimana caranya memanen sereh wangi yang baik? Yang satu rumpun, yang ini kita panen. Hati-hati, ini batang, jangan sampai ikut batangnya, tapi daun aja, karena yang banyak minyaknya di daun, sedangkan di batang sedikit sekali minyaknya. Sudah begini, nih. Ini hasil dari panen daun. Kita cek bagaimana daun yang baik. Seperti ini, Pak. Ibu-ibu, ini hasil panen yang baik. Ini daun, batangnya kira-kira paling panjang 5 cm. Panen yang kurang baik atau disebut salah, panjang batangnya bisa 15 cm. Dan ini panen yang salah. Ini panen yang benar, 5 cm. Nah, saya akan menjelaskan cara menangani daun sereh wangi hasil panen. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita menyiapkan tali rapia bisa, atau tali dari bambu bisa. Oke, kita siapkan. Daun sereh wangi hasil panen pertama ini ditimbang berapa kilo. Biasanya satu ikat 25 kilo rata-rata, bisa 20, bisa 30 kilo. Setelah ditimbang, kita ikat ya. Setelah diikat, bagaimana cara menyimpan daun sereh wangi yang baik? Di tempat penyulingan, posisi penyimpanan kita penyimpanan berdiri. Ini seperti ini. Ini daun di atas, batang di bawah. Ini cara penyimpanan yang baik. Oke, Bapak-bapak, kita akan menerangkan cara menyuling daun sereh wangi. Ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan tahap demi tahap. Tahap pertama yaitu menimbang bahan baku penyulingan yang berupa daun sereh wangi. Oke, ini cara menimbangnya. Oke. Ya, kita timbang. Ini keluar angka 10 kilo. Daun sereh wangi yang bagus untuk disuling yaitu dengan cara panen yang bagus, Pak. Ini contohnya ini. Ini cara kita memanen yang bagus. Jadi berupa daunnya aja. Batang tidak ikut. Boleh batang ikut sekitar
3-5 cm. Ini akan memperoleh kualitas yang bagus. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita akan mengisi ketel penyulingan dengan air. Ini air. Oke. Kita isi Pak, ini air sampai kira-kira 20 cm dari bawah, karena di bawah ada batasnya. Oke. Nah, setelah penuh, kita tutup dulu. Oke. Ya. Sekarang ke proses memasukkan bahan baku berupa daun serai wangi ke dalam ketel. Ini Pak. Masuk. Oke. Ya, sip. Ini kita masukin, sangat mudah sekali. Oke, sip. Lagi sampai penuh, Pak. Lagi. Oke, ini daun yang bagus, masuk ke ketel yang bagus, Pak. Ya. Proses selanjutnya kita akan menutup ketel ini. Oke, Pak. Kita tutup. Iya, sip. Oke. Ini baut-bautnya kita pasang. Kita pastikan ketel ini tertutup rapat dengan tujuan tidak bocor. Ini alatnya untuk merapatkan tutup dengan posisi menyilang. Oke. Ya. Setelah baut rapat, kita merapatkan pipa yang dari ketel masuk ke kondensator. Oke. Langkah berikutnya kita mengisi air kondensator. Oke. Di kondensator perlu kita isi airnya sampai penuh. Tujuannya apa? Untuk mendinginkan minyak yang dari ketel. Oke, ini sudah penuh ya. Kita akan memulai menghidupkan kompor. Ini kompornya sudah siap. Tabung kita sudah penuh. Oke Pak, kita hidupin kompornya. Ya, sip. Berapa lama sulingan ini berproses? Saya bagi 2 jam pertama itu untuk memanaskan agar suhu nyampe 100 derajat. Itu 2 jam pertama Pak. Setelah suhu nyampe 100 derajat, ini ada pengatur suhu di sini. Nah, begitu suhu 100 derajat, otomatis air sama minyak itu akan keluar Pak. Di sini tempat keluarnya. Itu akan mengalir terus. Kita sampai itu 5 jam. Di situ akan kita peroleh minyak sama air itu akan terpisah. Nah, minyak di atas, air di bawah. Oke Bapak-Bapak, saya akan menjelaskan 2 indikator yang ada di ketel ini Pak. Indikator pertama berupa indikator suhu. Suhu ini menunjukkan berapa derajat panas yang akan kita perlukan. Di sini perlu 100 derajat Celcius agar air ini bisa menguap, karena titik didih air itu 100 derajat Celcius. Yang indikator yang kedua ini berupa safety valve. Ini penting sekali Pak, karena untuk pengamanan dari tenaga kerja kita yang bekerja di dalam proses penyulingan ini. Bila mana suhu itu sampai 130 dan tekanan di ketel ini terlalu tinggi, itu dikhawatirkan akan terjadi kebocoran atau ledakan. Dan alat inilah yang disebut safety valve ini akan mengamankan. Dia akan menyemprotkan tekanan keluar, sehingga tekanan di dalam ketel ini aman. Oke. Hasil akhir dari penyulingan ini berupa minyak.
Ini minyak yang masih kecampur dengan air. Minyak sama air tidak pernah bersatu, Pak. Nah, serai wangi ini termasuk minyak melayang. Artinya itu minyak ada di atas dan air ada di bawah. Ini adalah airnya, Pak, yang di bawah. Yang di atas ini minyaknya. Baru nanti kita ambil minyaknya. Ini kondensator. Kondensator itu artinya untuk mendinginkan uap air yang dari ketel. Satu hal yang harus diperhatikan dalam kondensator ini harus tetap dingin, Pak. Harus selalu dingin. Bagaimana caranya? Harus ada air yang mengalir. Artinya air masuk dan air keluar. Itu menyebabkan kondensator ini tetap dingin. Kalau nggak ada air masuk, itu panas nantinya. Dan itu menghasilkan minyak yang kualitasnya kurang bagus. Oke, Bapak-Bapak. Ini salah satu contoh penyulingan yang mini, tapi prinsip-prinsipnya sama dengan penyulingan yang kapasitas industri. Demikianlah penjelasan tentang penyulingan serai wangi ini. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih.